Satu dua. Halo, halo semuanya. Kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Tumben dia nggak kesini. Kemana dia ya? Oke, lanjut. Di sini kita akan memahami materi tentang sistem operasi Linux. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan videonya. Linux adalah sebuah sistem operasi OS open source yang merupakan turunan dari Unix. Linux adalah sistem operasi yang disebarkan secara luas dengan bebas di bawah lisensi GNU, General Public License atau GPL, dan Free Software. Linux adalah SO yang akan terus berkembang dengan bebas. Satu hal yang membedakan Linux terhadap sistem operasi lainnya adalah harga. Linux ini lebih murah dan dapat diperbanyak serta didistribusikan kembali tanpa harus membayar free atau royalti kepada seseorang. Tetapi ada hal lain yang lebih utama selain itu, yang untuk dipertimbangkan selain harga, yaitu skor kode. Skor kode Linux tersedia bagi semua orang. Apa itu free? Free tidak sama dengan gratis. Free artinya kebebasan, bebas untuk duplikasi kopi, bebas untuk diubah modifikasi, dan bebas distribusi, jual dan disewa. Dalam bahasa Inggris, kata free memiliki dua arti, yaitu free as in freedom, bebas seperti dalam kebebasan. Ini adalah makna yang digunakan dalam konteks perangkat lunak bebas, free software atau liberal software. Free as in free, gratis seperti bir gratis. Ini mengacu pada harga biaya. Meskipun sebagian besar distribusi Linux dapat diunduh dan digunakan secara gratis, ya paling penting adalah aspek kebebasan atau liberty. Seseorang secara hukum diizinkan untuk menjual Linux, tetapi jika mereka melakukannya, mereka juga harus memberikan kepada pembeli semua 4 kebebasan di atas, termasuk akses ke kode sumbernya. Keuntungan utama Linux sebagai perangkat lunak bebas: 1. Transparansi keamanan, 2. Kustomisasi dan fleksibilitas, 3. Tidak ada ketergantungan vendor, no vendor logs in. Singkatnya, Linux adalah perangkat lunak bebas karena memiliki kontrol penuh atas perangkat lunak yang Anda gunakan. Sejarah Linux. Linux atau Linux Unix merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh Linus Torvalds yang terinspirasi oleh Mini Unix. Mini Unix merupakan sebuah sistem operasi kecil yang dikembangkan oleh Andrew S. Tannenbaum. Pada awalnya, Linux merupakan sebuah proyek hobi yang dikerjakan oleh Linus Torvalds, remaja 21 tahun yang kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Pembuatan Linux Torvalds, inspirasi dan awal mula. Seperti yang kita lihat, Linux terinspirasi oleh sistem operasi yang kuat bernama Unix dan sistem mirip Unix yang lebih kecil dan sederhana untuk pendidikan, yaitu Minix. Linux merasa frustasi karena keterbatasan lisensi Minix pada saat itu yang membatasi pengembangannya. Setelah itu, dia memutuskan untuk menulis kernel inti dari sistem operasi sendiri sebagai proyek hobi yang kompatibel dengan standar Unix. Awalnya ia menamainya Frex, gabungan dari Free, Frex, dan X untuk Unix. Namun kemudian dinamai Linux, gabungan Linux dan Unix. Pada Agustus 1991, Linus Torvalds mengumumkan proyek kernelnya yang sedang dikembangkan di grup berita internet, mengundang masukan dan kontribusi dari orang lain. Kernel Linux sendiri pada awalnya hanyalah inti dari sistem operasi agar dapat digunakan sebagai sistem operasi yang lengkap seperti yang kita kenal sekarang sebagai Ubuntu atau Fedora. Ia memerlukan komponen tambahan seperti shell atau rumah perintah, kompri, penerjemahan kode, dan utilitas sistem dasar. Macam-macam distro Linux. 1. Ubuntu. Pengertiannya ini adalah distribusi Linux Windows yang paling terkenal dengan dan digunakan secara luas di dunia desktop, server, dan home. Fokusnya adalah menghadirkan sistem operasi Linux yang ramah pengguna, modern, dan stabil untuk pengguna umum. Ubuntu dirancang untuk kecepatan dan efisiensi sumber daya. Idealnya adalah untuk komputer lama atau spesifikasi rendah yang ingin tetap menambahkan pembaruan dan perangkat lunak terbaru dari Ubuntu.
Ubuntu menargetkan pengguna yang menginginkan tampilan yang sangat fleksibel dan kaya fitur. Fokusnya adalah menawarkan pengalaman desktop yang modern, elegan, dan sangat dapat disesuaikan. 4. Edubuntu. Edubuntu ini memiliki spesifikasi untuk lingkungan pendidikan atau sekolah, komunitas dan tim pengembangan yang berfokus pada pendidikan, yaitu mendidik agar mereka bisa menyediakan sistem operasi yang siap untuk dipakai dengan koleksi perangkat lunak pendidikan yang ekstensif seperti aplikasi, sains, matematika, dan pemrograman. Multitasking dapat menjalankan perintah secara bersamaan dan akses perangkat keras secara bersamaan. Multi-user, sistem operasi yang pada saat bersamaan dapat digunakan oleh lebih dari satu user yang masuk ke dalam sistem. Virtual memory atau memori maya. Linux dapat memanfaatkan ruang pada hard disk untuk digunakan sebagai memori maya, yaitu program yang tidak aktif di RAM akan disimpan pada hard disk. Directory root Linux. Directory root Linux adalah puncak atau titik awal dari seluruh hierarki sistem file di Linux. Semua directory dan file lain bercabang dari titik ini. Slide tersebut menunjukkan subdirektori utama yang harus ada di bawah, yang diatur oleh File System Hierarchy Standard (VHC). Setiap direktori memiliki fungsi spesifik untuk menjaga keteraturan sistem. Garis miring bin berisi binari program penting yang dapat digunakan oleh semua pengguna. Garis miring boot berisi file yang diperlukan untuk proses booting sistem, termasuk boot laundry dan kernel Linux. Garis miring dev berisi file perangkat yang mewakili hardware seperti hard drive, mouse, atau terminal. Garis miring etc berisi file konfigurasi sistem, misalnya paspor, pengatur jaringan, dan layanan. Garis miring home directory default untuk data pribadi dan konfigurasi pengguna biasa. Garis miring lib berisi pustaka bersama yang dibutuhkan oleh program-program NCRC di bin dan cbin. Garis miring media dan garis miring MNT titik pemasangan untuk media yang dipasang secara sementara atau otomatis, misalnya USB drive atau CD-ROM. Garis miring OPT berisi pakai perangkat lunak pihak ketiga yang opsional. Garis miring PROX direktur sistem file virtual yang berisi informasi tentang proses sistem dan kernel, tidak menyimpan file fisik. Garis miring root direktur home untuk pengguna administrator. Garis miring spin berisi binary sistem untuk administrasi, hanya boleh dijalankan oleh administrator. Garis miring TMP berisi file sementara yang dibuat oleh program. Garis miring user berisi utilitas pengguna dan aplikasi sekunder non-STL yang jauh lebih besar, misalnya binary dan dokumentasi. Garis miring var berisi data variabel yang sering berubah, misalnya file log di garis miring file garis miring log portal surat. Cara kerja sistem operasi Linux. Struktur ini dapat dibagi menjadi 4 lapisan utama, dimulai dari yang paling luar berinteraksi dengan pengguna hingga yang paling dalam berinteraksi dengan sistem komputer. 1. User pengguna. Ini adalah lapisan terluar, yaitu Anda, orang yang menggunakan komputer. Perannya adalah pengguna memberikan perintah atau instruksi untuk menjalankan program, mengolah file, atau berinteraksi dengan sistem. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui shell atau melalui antarmuka grafis seperti lingkungan desktop yang sudah kita bahas. 2. Shell dan antarmuka. Shell adalah penerjemah perintah yang berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan kernel. Peran shell adalah memberi shell menerima perintah dari pengguna, baik berupa ketika teks di terminal maupun perintah dari ketik pada antarmuka grafis, dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kernel. Interaksi yaitu menerima input dari user, memanggil utilitas program aplikasi untuk melaksanakan tugas,
dan meneruskan perintah sistem ke kernel. 3. Utilities atau aplikasi. Ini adalah sebuah program dan aplikasi yang digunakan pengguna seperti web processor, web browser, file management, atau perintah dasar seperti 1 SCP Metagear. Ini sering disebut sebagai ruang pengguna. Perannya adalah melaksanakan tugas spesifik yang diminta oleh pengguna melalui shell. Utilitas meminta layanan dari kernel untuk mengakses sumber daya hardware seperti menyimpan data ke disk atau mengirimkan data melalui jaringan. Kernel ini sistem operasi. Kernel adalah inti dari sistem operasi, adalah lapisan terpenting dan berada di antara shell, utility, dan hardware. Ini adalah manajer sumber daya. Pertama, tugas kernel meliputi manajemen memori, manajemen proses, manajemen sistem, dan manajemen perangkat. Kernel menerima perintah dari shell atau utility melalui pengontrol hardware untuk memenuhi perintah tersebut. Hardware atau perangkat keras. Ini adalah komponen PC komputer, CPU, RAM, hard drive, kartu jaringan, dan lain-lain. Melaksanakan instruksi fisik yang diberikan oleh kernel. Hardware hanya berinteraksi langsung dengan kernel dan tidak berinteraksi langsung dengan shell atau pengguna. Contoh aliran kerja, misalnya Anda ingin menyimpan file baru, user memberikan perintah, misalnya gunakan tombol shift di aplikasi utility seperti word processor. Utility menerjemahkan tindakan ini menjadi perintah kepada kernel dan sistem card untuk menulis data ke disk. Kernel menerima permintaan tersebut, memeriksa izin, dan menggunakan thread yang sesuai untuk berkomunikasi dengan hardware. Hardware menyalakan instruksi dan data yang berhasil disimpan. Struktur berlapis ini adalah alasan mengapa Linux dikenal sangat stabil dan aman, karena pengguna dan aplikasi harus melalui shell dan kernel sebelum dapat mengakses komponen PC komputer. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi untuk pemahaman baru mengenai sistem operasi Linux. Saya pamit undur diri dulu, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye.